Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumih wa amaddana bi asrarihi wa karamatihi. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlih. Ini adalah satu pasal yang pertama yang diliput di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Akan menjelaskan masalah hakikat ilmu, menjelaskan fikih dan keutamaan fikih. Kenapa sebabnya ini dibahas di permulaan? Karena sebelum kita tahu tentang hal-hal lain, tentang masalah etika, cara beradab kepada ilmu, kepada ahli ilmu, maka yang pertama kali yang harus kita pahami adalah apa itu ilmu dan ilmu apa yang harus kita pelajari. Apakah semua ilmu itu harus dipelajari, harus dikaji? Ini yang harus terlebih dahulu kita bahas. Ilmu, apa itu ilmu? Banyak definisi ulama tentang masalah ilmu. Ada ulama yang mendefinisikan ilmu itu adalah mutlaqul idrak, setiap penemuan. Ya, kalau zaman dulu tuh banyak penemuan-penemuan ya. Ya, karena penemuan-penemuan itulah maka sekarang banyak kecanggihan, banyak teknologi karena banyaknya penemuan di zaman dulu. Ada Thomas Alva Edison, penemu apa? Penemu listrik. Ya, pokoknya penemuan. Setiap penemuan itu adalah ilmu. Untuk definisi yang pertama. Ada lagi ulama yang mendefinisikan ilmu itu adalah qabulul idrak, menerima penemuan. Artinya setiap penemuan yang didapatkan oleh para profesor kita kaji, kita dalami, ternyata benar. Kalau api bertemu massa itu akan menghasilkan cahaya. Kalau A dikumpulkan dengan B dengan C akan menjadi susunan suatu kalimat. Jadi setiap penemuan itu kita kaji, kita pelajari, ternyata benar. Nah, untuk definisi yang kedua ini, setiap kita menemukan sesuatu, setiap para profesor menemukan sesuatu, kemudian kita pelajari dan kita paham, maka itulah yang termasuk ilmu menurut definisi yang kedua. Untuk definisi yang ketiga, ada lagi ulama yang mendefinisikan ilmu itu adalah malakatun ay kaifiyatun rasikhatun fin nafsi. Malakatun ay kaifiyatun rasikhatun fin nafsi. Suatu pertingkah, file-file, memori yang tersimpan di dalam hati, yang tersimpan di dalam akal kita, itu adalah ilmu. Setiap file apa saja, setiap perkara apa saja yang tersimpan di dalam akal kita, tersimpan di dalam hati kita, maka itu adalah ilmu.
Maka yang belum tersimpan di dalam hati, seperti masih ada di buku, masih ada di tulisan, masih ada di kitab, itu mah bukan ilmu, tapi apa? Tulisan ilmu. Ya kalau orang lihat mungkin dia bisa tahu, begitu nggak lihat nggak tahu, nggak bisa. Nah berarti kan itu mah baru tulisan ilmu. Ilmunya tuh di kitab. Maka ilmu itu setiap yang sudah ada di dalam hati, setiap yang sudah kita hafal, itu baru sah disebut ilmu. Yang masih ada di kitab, di buku, itu mah bukan ilmu tapi tulisan ilmu. Makanya sejarah Tuan Syekh sejarah siapa? Imam Ghazali ya. Sejarah Imam Ghazali ketika dia pesantren, itu sejarah ketika dia pesantren yang sudah viral. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah viral, zaman dulu mah karena belum ada YouTube jadi nggak viral kayak sekarang. Bisa kita jadikan sebagai pelajaran, di mana ketika beliau beres pesantren, kan Imam Ghazali mah cerdas tuh, sekali pesantren langsung paham, langsung banyak kitab, duitnya juga banyak, tinggal beli-beli aja ya. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, kitabnya tuh udah banyak, sudah berkardus-kardus. Singkat katanya, udahlah pulanglah Imam Ghazali, kan udah punya ilmu kan, udah bisa kan, udahlah pulang. Di perjalanan kan dia pulang kan bawa kitab tuh ya. Kata Imam Ghazali, wah saya udah pulang pesantren udah bawa ilmu nih. Dibawa sama dia. Di perjalanan ada tukang rampok. Serahkan hartamu. Saya nggak punya harta, saya punya ilmu aja nih. Ini kitab semua nih ilmu. Itu harta sini. Jangan, pokoknya serahkan hartamu, harta atau nyawa. Ya sudah, atau sajalah. Nggak usah neko-neko, sini hartamu. Akhirnya dirampas tuh. Kitabnya Imam Ghazali dirampas sama perampok. Teriak-teriak tuh Imam Ghazali, jangan kamu ambil ilmu saya. Tolong, jangan ambil ilmu saya. Perampok itu sambil lari sambil mengeluarkan hadis, al ilmu fisudur la fisutur. Ilmu mah adanya di dalam hati, bukan di dalam kitab, bukan di dalam tulisan. Akhirnya Imam Ghazali mikir juga, oh iya juga ya, nyatanya begitu kitab saya dirampok, saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Jadi ternyata ilmu itu bukan ada di kitab, bukan ada di tulisan, adanya di hati. Akhirnya pulang lagi Imam Ghazali, pesantren lagi, semua kitab dihafal sama dia. Baru sah disebut ilmu. Satu. Kemudian dalam pasal ini akan membahas tentang masalah fikih dan keutamaan fikih. Ustadz, kenapa kok di sini membahas fikih dan keutamaan fikih? Padahal kan ini pannya pan akhlak. Biasanya setiap ulama tuh punya paknya masing-masing, ya, punya pembahasan sesuai dengan pannya. Ulama fikih yang ngebahas fikih, ulama nahu ngebahas nahu, ulama sorok ngebahas sorok, ulama akhlak yang membahas akhlak. Kok di sini membahas fikih dan keutamaannya? Oh, ini adalah tujuannya untuk memposisikan ilmu fikih yang tidak boleh kita menutup mata, walaupun ahli pan akhlak,
panahu, pansorof, bahkan ma'ani bayan bade sekalipun, tetap tidak boleh menutup mata. Walaupun dia harus ya mengunggulkan pan yang dia kaji, tapi tidak boleh menutup mata, tidak boleh lupa daratan. Tetap secara fakta, secara kenyataan, ilmu yang paling afdol itu adalah ilmu fikih. Ya, walaupun sehebat apapun ulama-ulama dari setiap pan itu mengunggulkan fannya masing-masing. Ya biasanya kan ulama nahu mengunggulkan nahu kan ya. Ulama sorof mengunggulkan sorof. Ilmu sorof dong yang paling bagus. Ulama nahu juga mengatakan ilmu nahu dong yang paling bagus. Semua ulama itu. Tapi kok di sini mah mengunggulkan ilmu fikih, padahal membahas tentang akhlak. Oh, kalau yang kita sering unggulkan dari setiap pan itu namanya bab propaganda atau mimba bilaulam yasifid dawa'ah mantufi abih. Bab promosi ya. Bab promosi itu ya setiap ulama, setiap pan ulama yang menguasai satu pan, maka dia pasti mengunggulkan pannya. Ulama fikih mengunggulkan fikih, ulama nahu mengunggulkan nahu, biasa itu. Tapi tidak boleh, setiap ulama itu nggak boleh menutup mata bahwa kenyataan secara real, secara fakta, bahwa ilmu fikih itu lebih unggul daripada ilmu-ilmu yang lain. Iya, orang ahli nahu coba kalau fikihnya nggak bener, tetap aja nggak beres. Sebab ilmu nahu mah nggak bisa dipakai sholat, nggak bisa dipakai ibadah ya. Ulama sorof hebat sorofnya, tapi fikihnya nggak beres, ya tetap aja nggak beres. Maka di sini tetap ulama ahli akhlak, Syekh Zurnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya memposisikan fikih dalam posisi yang sangat tinggi, di mana tidak bisa siapapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmunya, kalau dia mengabaikan daripada ilmu fikih. Maka di sini dibahas, disentuh tuh fikih dan keutamaan fikih. Jadi bahasannya dalam pasal ini dua ya. Satu tentang ilmu, hakikat ilmu, yang kedua tentang fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini sudah viral. Semua orang udah tahu tentang hadis ini. Tapi yang belum tahu ilmu apa yang sebenarnya wajib untuk dipelajari. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau hadis ini mah anak kecil dia udah pada tahu ya. Penceramah yang baru itu udah pada tahu, udah bisa. Yang belum tahu permasalahannya di sini, ilmu apa sih yang wajib untuk dipelajari? Ilmu apa yang wajib untuk kita kaji? Apakah semua ilmu? Jawabannya tidak. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya tidak semua ilmu itu wajib dipelajari. Jadi di dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu mencari ilmu yang mana sih?
yang diwajibkan? Apakah semua ilmu? Jawabannya tidak. Bal yubtaradu alaihi talabu ilmil hal. Ternyata yang dipardukan atas setiap muslim laki-laki dan perempuan adalah mencari belajar tentang ilmu hal. Apa ilmu hal itu? Ilmu yang kita gunakan sehari-hari, ilmu yang dipakai ibadah sehari-hari, itu yang wajib. Ibadah itu kan mencakup kepada, ibadah itu bersifat umum ya, nggak cuman sholat aja, nggak cuman puasa aja ya, ibadah itu apa saja gitu. Mencakup kepada seluruh aktivitas kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan kita tidurnya pun itu bisa jadi ibadah. Kalau kata bahasa budak sakola mah, bahasa Sunda nih, element activity and main interlap ibadah with the love of the good is Allah. Bahasa Sunda itu. Setiap aktivitas dan kreativitas manusia yang disandarkan kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka itu akan menjadi ibadah. Nah, maka aktivitas kita supaya jadi ibadah tuh harus tahu ilmunya. Nah, ilmu yang itulah yang wajib dipelajari gitu. Jadi karena seluruh aktivitas itu akan menjadi ibadah, maka supaya seluruh aktivitas supaya bisa jadi ibadah, maka aktivitas yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu dan harus sesuai dengan pelaturan-pelaturan Allah dan Rasulnya. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitas apapun itu supaya jadi ibadah, bagaimana caranya? Aktivitas sholat, bagaimana supaya sholatnya benar? Ya harus dengan ilmunya. Aktivitas kerja, supaya kerjanya bisa jadi ibadah, maka harus dengan ilmunya. Kerjanya harus sesuai dengan aturan Allah, usahanya harus sesuai dengan aturan Allah. Jadi pedagang yang benar. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, supaya dagangnya jadi ibadah, maka harus sesuai dengan kaidah itu tuh, sesuai dengan pelaturan Allah. Jual beli halal tapi riba harus dijauhi. Insyaallah tuh kita kerja, pergi pagi pulang sore, kalau halal sesuai dengan aturan Allah, insyaallah kerja itu walaupun urusan dunia bisa jadi ibadah. Setiap orang yang punya aktivitas kerja apapun dia harus sesuai dengan aturan Allah. Petani harus benar, jangan geser-geser batas tanah orang. Tanahnya 1 kapling jadi 5 kapling digeser-geser sama dia, karena pengen luas kan tanahnya. Pedagang juga harus jujur. Boleh dari modal minimal mencapai kepada keuntungan maksimal, boleh, tapi nggak boleh pakai menipu. Kalau kita dagang jangan sebutin untungnya apa modalnya. Ya kalau memang kita pengen punya untung nggak masalah. Dari 20.000 kita jual 100.000. Yang penting jangan, yang nggak boleh begini,
Pugu kita modalnya cuma 10.000, ditawar sama orang, begitu berapa nih harganya? 50.000. Dah 30.000 aja ya. Modalnya aja belum, padahal modalnya cuma 10.000. Itu yang bohong. Ya kalau ada yang nawar 40.000 aja ya, atau 30.000 aja ya, aduh bilang aja belum mas, belum kalau segitu, ya udah gitu aja. Jangan bilang modalnya aja belum, udah modalnya udah lebih gitu kan. Itu yang nggak boleh. Ya untuk masalah itu nanti dibahas di dalam fikih secara luas. Intinya seperti itu. Setiap aktivitas kita itu harus kita kaji ilmunya. Pedagang harus ngaji ilmu dagang sesuai dengan dagang aturan Allah. Ya petani harus ngaji ilmu taninya sesuai dengan aturan Allah. Semuanya seperti itu. Itu yang disebut dengan ilmu hal, yang itu yang dimaksud di dalam hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuh, jadi ketemu tuh sekarang tuh ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis kita wajib mencari ilmu bagi seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Ilmu yang wajib dicari adalah ilmu yang kita gunakan setiap saat. Ilmu yang kita gunakan sehari-hari. Ya, ilmu yang mencakup kepada aktivitas-aktivitas kita agar bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal. Sebagaimana dikatakan dalam satu kaidah, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hibdul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, yaitu ilmu yang kita gunakan setiap hari. Dan amal yang paling utama adalah menjaga daripada ilmu hal. Artinya menjaga tuh mengamalkan ilmu yang kita sudah pelajari. Kita tahu tuh bahwa yang namanya riba tuh harus kita jauhi, berarti harus kita jauhi. Kita tahu bahwa riba itu haram, ya harus kita jauhi. Kita tahu tuh kalau menipu itu haram, kita harus jauhi. Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu yang amal yang paling utama adalah menjaga atau mengamalkan daripada ilmu hal. Setelah kita tahu ini bagus, ini enggak bagus, maka yang bagus amalkan, yang jelek tinggalkan. Yubtaradu alal muslim talabu ilmi ma yaqaulahu fi halih. Maka dengan demikian wajib atas setiap orang muslim mempelajari ilmu yang menjadi skill kita, ilmu yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, ya. Dari setiap tingkah laku kita, setiap aktivitas kita sehari-hari itu harus kita pelajari ilmunya. Artinya kita jadi pedagang ya harus tahu ilmu dagang sesuai dengan aturan Allah supaya nggak salah. Menjadi seorang petani harus tahu jadi petani yang benar tuh kayak mana. Ya, menjadi pejabat harus tahu jadi pejabat yang benar tuh harus kayak mana. Itu yang dimaksud dengan talabu ilmi ma yaqaulahu fi hali fi ayyi halin kana. Setiap profesi yang kita pegang, profesi yang menjadi pekerjaan yang menjadi profesi kita, itu harus kita kaji, harus kita pelajari ilmu bagaimana supaya tidak melanggar aturan Allah. Kita jadi petani nih, ya pokoknya gimana caranya tuh jadi petani itu diridhai Allah supaya benar sesuai dengan aturan Allah. Jadi pejabat
Kita harus kaji itu. Jadi pejabat yang benar tuh harusnya kayak mana? Ikut-ikutan korupsi sama kawan bagus enggak? Nah itu. Fa innahu la budalahu minas salat, maka sesungguhnya wajib bagi kita sebagai muslim untuk melaksanakan sholat. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, ya kita tetap kan harus sholat. Maka setidaknya kita harus tahu tentang fayub taradu alaihi ilmu ma yaqolahu fi sholatih. Maka setidaknya kita harus tahu tentang bagaimana sholat kita supaya benar. Kita harus tahu tentang sholat, ya, karena sholat itu wajib, maka kita harus mempelajari tentang ilmu sholat. Fardu sholat apa, syaratnya apa, pembatalannya apa, itu harus diaji. Ya supaya apa? Supaya sholatnya benar. Setidaknya itu yang kita harus pelajari. Biqadri ma yu'adhi bihi fardhu sholat, seukuran ilmu untuk memenuhi keparduan sholat. Ya minimal kita tahu tentang syarat sholat itu apa, rukun sholat apa, pembatalan sholat apa, minimal tahu itu. Minimal. Wayajibu alaihi, wayajibu dan wajib. Wayajibu dan wajib. Kemudian wayajibu alaihi ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Dan wajib bagi seorang muslim, kalau tadi membahas tentang sholat ya, karena sholat wajib, maka ilmu tentang masalah sholat juga harus tahu supaya sholatnya benar. Nah begitu juga wajib bagi seorang muslim mempelajari ilmu yang menjadi profesi seorang muslim. Profesinya apa? Itu. Kalau dagang ya dagang, kalau tani ya tani, profesinya. Kalau kantoran ya dia harus tahu tentang ilmu semua profesi yang dia pegang, biqadri ma yu'addi bihil wajib, supaya dia bisa melaksanakan yang wajib, bisa melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya benar. Ya, kalau pedagang dagangnya benar, kalau petani benar. Sebab kadang-kadang benar itu kan menurut kita aja. Orang itu kadang-kadang benarnya menurut dia sendiri, bukan menurut Allah. Kayak orang dengan masyarakat nggak pernah komplain, dengan masyarakat tidak pernah selek, tapi nggak pernah sholat. Menurut dia mah benar-benar aja tuh. Oh saya kan nggak pernah bermasalah dengan masyarakat, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Kalau orang yang nggak tahu ilmunya, dia udah merasa bener aja tuh. Padahal kan bener itu bukan menurut kita sendiri, tapi bener itu menurut Allah. Nah maka perlu yang namanya mencari ilmu itu perlu. Jadi seorang pedagang harus benar sesuai dengan aturan Allah, menjadi seorang petani harus benar sesuai dengan aturan Allah. Kenapa? Usaha wajib, ikhtiar wajib. Maka sesuatu yang dijadikan pelantara untuk sesuatu yang wajib, maka hukumnya wajib. Li anna ma yutawassulu bi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Sesuatu yang dijadikan pelantara untuk menegakkan yang fardu, maka hukumnya fardu. Usaha fardu berarti ilmu tentang masalah usaha supaya benar sesuai dengan aturan Allah, itu juga fardu.
Wa may yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Sesuatu yang dijadikan pelantara untuk menegakkan yang fardu hukumnya fardu. Kita ngaji wajib. Kalau enggak pakai kitab tuh enggak bakal bener ngajinya. Enggak bakal maksimal ngajinya. Kalau enggak bawa pena, enggak bawa buku, enggak bakal maksimal ngajinya. Maka berarti itu kitab, buku, pena adalah pelantara untuk supaya ngajinya maksimal. Maka beli kitab, beli buku, beli pena bisa jadi hukumnya wajib. Karena cukang lantaran, pelantara untuk menegakkan yang wajib hukumnya wajib, pelantara yang dijadikan pelantara yang bisa menegakkan yang fardu hukumnya fardu. Wa kadzalika fisaum, begitu juga di dalam masalah puasa ya. Wa zakat, masalah zakat itu harus tahu ilmunya, puasa harus tahu ilmunya. Bagaimana puasa yang benar? Ya, rukun-rukunnya puasa, bagaimana niatnya, terus puasa itu harus bagaimana, apakah cukup dengan tidak makan dan tidak minum saja? Ternyata masih ada hal-hal yang lain yang harus kita jauhi. Jangan ngomongin orang, jangan melakukan dosa, namanya lagi puasa. Itu harus dipelajari ilmunya. Kemudian zakat, in kana lahu malun, kalau punya harta ya harus zakati. Harta itu harus sesuai dengan nisab dan haulnya. Kalau sudah nisab, sudah haul, nisab itu sudah mencapai batas ukuran wajib zakat, sudah setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau harta perdagangan, ya zakatnya berapa? Ya pokoknya kalau 1 juta tuh 25.000, berapa persen ya? 25%. Ya pokoknya mah masalah zakat juga harus kita pelajari tuh. Kalau orang banyak duit ya dia harus ngaji. Apa yang wajib dengan hartanya tuh? Jangan semakin banyak harta semakin pelit. Ya, gampanglah dia baik sama orang mah. Baik dengan diri sendiri. Baik dengan sendiri apa? Ya mengeluarkan zakat dong. Zakat itu ya untuk diri sendiri. Minimal zakat yang harus dia keluarkan. Gampang sodakoh mah. Takut sodakoh mah takut rugi, takut miskin misalkan. Ya zakat dulu lah. Mau boro-boro sodakoh zakat aja enggak. Harta banyak. Maka ini perlu dikaji ya. Kalau orang punya banyak harta harus ngaji bab zakat. Hartanya sudah sampai nisab belum tuh? Wajib enggak dia zakat? Berapa ukuran zakat yang harus dia keluarkan? Harus tahu. Wal haji in wajaba alaih, harus mengkaji tentang ilmu haji. Ya, masalah haji dia harus mempelajari tuh. Kalau dia sudah menjadi orang yang wajib haji. Siapa sih orang yang wajib haji? Orang yang sudah cukup. Hartanya sudah banyak. Duitnya udah nggak habis dimakan, maka dia harus mengkaji ilmu haji, harus segera manasik haji ya. Kalau hartanya udah banyak tuh harus segera manasik haji. Kalau dia sudah punya harta cukup untuk berangkat, ya udah cukup untuk ongkos pulang pergi, biaya di jalan, biaya keluarga yang ditinggalkan, itu sudah wajib. Siapkan. Apa wajib haji? Sudah wajib haji tuh. Cuman kadang-kadang manusia tuh banyak berkelit-kelitnya, ya.
banyak ngadalilnya, apalagi kalau udah pinter banyak berdalilnya, banyak alasannya. Ini saya punya harta nih, cukup nih untuk pulang pergi di jalan dan meninggalkan keluarga, tapi saya pengen ngebenerin rumah dulu. Ayo, akhirnya tertunda tuh haji, benerin rumah dulu. Udah beres benerin rumah, ya sekian tahun dapat lagi tuh, punya banyak lagi tuh duitnya, udah cukup lagi, udah wajib zakat, wajib haji tuh, ada lagi tuh. Aduh, saya ini sebenarnya sudah wajib haji, udah banyak hartanya, tapi saya pengen hajatan dulu, pengen sunatan anak dulu, tertunda lagi tuh haji. Udah sunatan, udah hajatan, ada lagi aja. Manusia tuh banyak dalilnya, banyak apa? Banyak berkelitnya, banyak ngelaknya. Padahal hukum itu nggak boleh dielak-elak ya. Kalau memang dia udah wajib haji, wajib. Cepat-cepat belajar tentang manasik haji, berangkat. Paling ya piro sih? Kalau haji plus paling 150. Tinggal ngetik aja. Haji plus 5 tahun berangkat ya kalau haji plus ya. Ada yang langsung berangkat, gak bisa sekarang ya. Haji plus aja 5 tahun. Kalau haji biasa nggak lama. Cuman 20 tahun doang dari sekarang kita daftar. Sekarang daftar, nanti 20 tahun yang akan datang baru kita berangkat. Kalau haji biasa. Ya kalau memang ada duitnya memang wajib. Ya udah, masalah berangkatnya kapan ya itu mah teknis, itu mah urusan teknis. Yang penting kita sudah benar-benar mau melaksanakan kewajiban. Wa kadzalika fil buyu in kana yattajiru. Begitupun juga masalah jual beli tuh. Kalau kita menjadi seorang pedagang, kalau kita jadi seorang pedagang ya kita harus ngaji tentang masalah jual beli. Jual beli yang sah, jual beli yang benar sesuai dengan aturan Allah. Kilam li Muhammad ibn al-Hasan. Ada orang yang nanya kepada Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Hasan tuh dipintalah oleh sebagian masyarakat, oleh sebagian jamaahnya, ala tasnifu kitaban fil juhud. Pak Yai, tolong sih karang kitab tentang masalah juhud. Kata Muhammad bin Hasan, sonatu kitaban fil buyu'i. Saya sudah ngarang kitab masalah jual beli. Itu jamaah aneh, bingung. Dia minta supaya Muhammad bin Hasan ngarang kitab zuhud, tapi dia menyuguhkan kitab jual beli. Kayak nggak nyambung ya. Minta kitab zuhud tapi dikasih kitab jual beli, nggak nyambung. Seharusnya minta kitab zuhud ya dikasih kitab zuhud. Minta kitab jual beli, kasih kitab jual beli. Ini minta kitab zuhud tapi dikasih kitab jual beli. Kata jamaahnya, Pak Yai, saya minta kitab zuhud loh, bukan kitab jual beli. Yakni az-zahid mayyat yahtarizu anis syubhat wal makruhat fit tijarat. Dijawab oleh Muhammad bin Hasan, orang yang juhud itu adalah orang yang menjaga dalam jual belinya, menjaga dari perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara-perkara yang haram. Kita itu kadang-kadang kalau ngedenger juhud tuh kayaknya orang yang juhud itu kayaknya miris bener kayaknya gitu. Orang yang juhud itu di atas gunung tinggalnya, di Gunung Reot, nggak ada listrik, pecinya dari daun-daunan, bajunya seadanya, sendalnya bakiak,
Setahu kita juhud tuh kayak gitu ya. Padahal juhud itu nggak gitu-gitu amat. Kita bisa jadi orang juhud, bisa. Ya. Kita pengusaha, imkannya banyak, bisnisnya besar, bisa jadi orang juhud, bisa. Kuncinya apa? Kuncinya kalau seorang yang juhud itu, kalau seorang pedagang pengen sah disebut orang juhud, maka dagangnya harus menghindari perkara-perkara yang subhat, yang makruh, lebih-lebih yang haram. Maka sah disebut juhud. Kalau di dalam kitab Hidayatul Azkiyah, kitab definisi zuhud itu apa? Dia punya banyak harta, tapi dia tidak peduli, tidak mempengaruhi kepada ibadahnya. Harta ada, dia pakai ibadah; nggak ada, ya sudah, nggak ngaruh dengan ibadahnya, nggak terganggu ibadahnya. Harta banyak, tidak terganggu ibadahnya. Nggak ada harta pun dia nggak keganggu ibadahnya. Tuh orang yang zuhud kayak gitu. Ada tuh harta dimanfaatkan untuk ibadah, nggak ada, ya sudah. Nggak pakai harta juga, nggak pakai dunia juga ibadah bisa ya. Tapi bagi kita yang lemah mau kayaknya selalu ibadah tuh harus dengan harta. Makanya sejarah Sa'labah bisa kita jadikan pelajaran. Ya, Sa'labah di zaman Rasulullah. Sa'labah tuh ibadahnya luar biasa, tapi nggak punya harta. Sarung saja barengan, gantian sama istrinya. Jadi asalnya gara-garanya dia itu begitu beres sholat langsung pulang, beres sholat langsung pulang, diperhatikan oleh Rasulullah. Akhirnya ditegur, Sa'labah, kamu beres sholat kayak orang berak nggak cebok aja. Kamu beres sholat ya wiridan dulu atuh. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, saya itu tahu kalau wiridan itu bagus. Saya juga pengen, tapi masalahnya saya itu di rumah istri nunggu giliran sarung. Saya punya sarung satu barengan sama istri. Ini sekalian saya ditegur, ya Rasulullah, tolong doakan saya jadi orang kaya. Kenapa? Kalau udah kaya mah beres lah. Insya Allah beres, ibadahnya rajin, insya Allah nggak keganggu-ganggu nanti. Kata Rasulullah, bener kamu? Sa'labah gitu loh. Gua apa? Udah syukurin aja, kata Rasulullah, seadanya. Udah pulang tuh Sa'labah. Besoknya dia nagih lagi sama Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya kalau sarung satu barengan berdua kayaknya gimana gitu. Keganggu kayaknya ibadahnya, ya Rasul. Doainlah saya sebagai orang kaya. Kamu nanti malah gak mau ibadah nanti kamu. Insya Allah saya nambah rajin. Ketiga kalinya nekat tuh Sa'labah besoknya. Pokoknya mah minta bener sama Rasulullah, tolong doakan saya menjadi orang kaya. Akhirnya kata Rasulullah, baiklah, saya akan doakan kamu supaya jadi orang kaya. Tapi awas, ingat, kamu jangan sampai berubah, jangan sampai terganggu dengan harta kamu. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Doa Rasul, doa Nabi ijabah. Langsung perkembangannya cepat, cek, tahu-tahu, bisnisnya mah nggak seberapa, cuman kambing doang, melihara kambing. Tapi aneh karena doa Rasulullah, kambing itu sekali lahir 6. Udah lahir dapat setahun, kambingnya perempuan semua, lahir lagi 6 lagi. Berapa tuh udah? Cepet bener. Bahkan gak nyampe setahun udah lahir lagi. Dalam waktu yang sangat relatif singkat, kambingnya banyak tuh Sa'labah. Ujung-ujungnya mah jadi ibadahnya jadi malas karena sibuk dengan kambingnya.
Yang tadinya sebelum adzan dia sudah ada di masjid, ini udah qomat baru datang. Kesananya berjamaah aja jarang. Ujung-ujungnya sholatnya cuma seminggu sekali. Sholat ke masjidnya nggak tahu di rumahnya sholat apa enggak. Udah kesananya seminggu sekali pun enggak. Cuman Idul Fitri dengan Idul Adha saja. Nah, maka ini harus kita jadikan pelajaran bahwa orang yang zuhud itu adalah orang yang gak keganggu dengan harta. Ya, orang banyak duit bisa jadi zuhud, bisa. Tapi dengan hartanya dia tidak terganggu. Ibadahnya tetap istiqomah, tetap ibadahnya bagus. Wa kadzalika, dan begitu juga wa kadzalika yajibu pisairil muamalat wal hirfi. Nah, begitu juga wajib di dalam seluruh muamalat, di dalam seluruh pekerjaan, di dalam seluruh aktivitas kita harus mempelajari ilmunya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruj anil haram fihi. Setiap orang yang sibuk dengan aktivitas apa saja, sibuk dagang, sibuk tani, termasuk sibuk ngajar ngaji, ya, maka yuftaradu alaihi ilmu taharruj anil haram fihi, maka dia harus mempelajari ilmu untuk menjaga dari hal-hal yang haram. Kalau dia menjadi seorang yang sibuk dengan dagang, maka dia harus mempelajari ilmu dagang agar tidak terkena oleh perkara-perkara haram. Begitupun juga profesi-profesi yang lain, harus berusaha bagaimana caranya supaya profesinya itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, begitupun juga kita harus wajib hukumnya mempelajari ilmu pertingkah hati, gelombang hati. Ya, ilmu tentang gelombang hati. Hati kita ini kan banyak berubah, makanya disebut kolbun, kolaba. Hati itu berubah-ubah. Maka gelombang-gelombang hati, tingkah-tingkah hati itu bisa menjadi berbagai macam loh. Bisa menimbulkan tawakal, bisa menimbulkan inabah, bisa menimbulkan khosyah, bisa menimbulkan ridho. Bahkan bisa menimbulkan hal-hal yang haram. Bisa sombong, bisa angkuh, bisa dengki, macam-macam. Nah, maka kita harus menata hati. Jadi penataan hati juga harus dikaji. Karakter kita tuh harus kita permak. Sebab kalau nggak dipermak tuh hati kita, pengennya jelek aja hati gitu. Orang kalau nggak dipermak hatinya, bawaannya pengen sombong, pengen angkuh, melihat orang kaya iri, orang beli kulkas kita beli obat sakit kepala, kan gitu. Maka penataan hati perlu ya kita kaji. Apa tuh tawakal, apa tuh inabah, apa tuh khosyah, apa tuh ridho, harus kita kaji. Yang bagus harus kita pertahankan, ya kan? Akhlak-akhlak bagus, karakter-karakter bagus di diri kita harus kita pertahankan. Karakter jelek harus kita buang.
Karena di dalam diri kita itu selalu ada dua ya. Semua manusia, bagus dan jelek tuh pasti ada di dalam hati manusia tuh, ada pasti. Yang jeleknya nggak ada itu cuman Rasulullah. Rasulullah mah udah nggak ada jeleknya. Kalau di manusia semuanya ada jelek ada, bagus nggak ada. Ya, tergantung mana yang subur. Sifat tawadu ada, sifat sombong juga ada pada manusia. Tergantung bagaimana yang suburnya. Kalau suburnya tawadu, insya Allah takaburnya dia akan hilang. Dan ini perlu dipermak, perlu dilatih. Ya. Legowo ada, iri juga ada pada manusia. Gak ada manusia itu yang bersih seperti Rasulullah, gak ada. Karena orang paling bersih itu ya Rasulullah. Karena Rasulullah mah sudah dibelah dadanya, diambil hati gorengnya tuh udah diambil di dalam hatinya, udah dicuci, udah diambil, dibuang oleh malaikat, dicuci bersih, sehingga udah nggak ada hati jelek. Kalau manusia hati jelek tuh ada aja, Mas. Gondok tuh ada aja. Sifat angkuh, sombong, egois ada aja sih. Maka di pondok perlu melatih hati, ya. Kata orang memang yang namanya watak tuh daripada ngebuang watak lebih baik ngebuang jagat. Kalau udah watak maka katanya nggak bisa berubah. Ya, nggak ada yang nggak bisa berubah. Ya kalau Allah sudah menghendaki nggak ada yang nggak bisa berubah, pasti bisa berubah. Sifat sombong bisa berubah, bisa. Sifat takabur, sifat iri bisa berubah, bisa hilang. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sesuatu yang menjadi obatnya, ya. Obat iri dengki apa? Obat iri dengki istighfar. Banyakin istighfar, ya. Ketika ada rasa dalam hati kita tuh rasa iri sama orang beli kulkas, kita beli obat sakit kepala, aduh cepetan tuh. Jangan obat sakit kepalanya yang kita beli, apa istighfarnya yang harus dibanyakin, astagfirullahnya harus dibanyakin, ya. Karena ada yang nempel tuh di badan kita, apa? Iri. Ketika kita mempunyai sifat sombong, harus segera diobatin. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, untuk menghilangkan sifat sombong, kita kembalikan kepada Allah, bahwa segala apapun yang kita miliki semuanya milik Allah. Gak pantas kita untuk menyombongkan diri, semuanya milik Allah. Jadi kembali lagi gelombang hati, ya. Intinya kita harus melatih sifat-sifat baik dan berusaha sekuat tenaga untuk membuang watak-watak yang jelek. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, sebab ini selalu terjadi di setiap saat. Ditempa oleh situasi dan kondisi, seseorang bisa berubah. Seseorang bisa sombong ketika dia dikasih harta. Seseorang bisa iri dengki ketika ada orang sekitarnya kaya sementara dia miskin. Bisa seseorang tuh bisa muncul menjadi iri dengki. Maka pelatihan perlu. Melatih hati, menjaga hati, supaya jangan sampai sifat-sifat jelek itu muncul, nempel di badan kita. Kita usir, kita buang sekuat tenaga kita dengan pelatihan yang ekstra.
Bagaimana supaya sifat jelek hilang, iri supaya hilang, takabur supaya hilang, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian yang terpenting yang harus kita pahami. Intinya, segala apapun yang menjadi aktivitas kita, dari mulai aktivitas yang terkecil sampai aktivitas yang terbesar, dari mulai hal-hal yang konkret, pekerjaan-pekerjaan yang konkret seperti dagang, usaha, dan lain sebagainya yang menjadi profesi kita, ataupun hal-hal yang abstrak seperti ahwaliyah, qalbiyah, itu pun semuanya harus dipelajari, harus dilatih supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaraful ilmi la yakhfa wallahu alam biswab.